Halo semuanya, salam dan bahagia. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini kita pernah mengenal pepatah di mana tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Anugrah Enum Pratiwi dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 20210040015. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Karena pada materi sebelumnya telah membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Sebenarnya pada materi ini sangat saling berhubungan di mana kita bisa menggambarkan grafik fungsi trigonometri dari nilai perbandingannya yang telah diketahui. Nah, di sini kita akan mempelajari grafik fungsi yang dibagi menjadi 3 bagian. Apakah kalian ada yang tahu? Oke, yang pertama yaitu grafik fungsi dengan Y sama dengan sin X, di mana X merupakan anggota dari 0 derajat hingga 360 derajat. Yang kedua, ada grafik fungsi Y sama dengan cos X, di mana X adalah anggota dari 0 derajat hingga 360 derajat. Dan yang terakhir, ada grafik fungsi dengan Y sama dengan tan X, di mana X merupakan anggota dari 0 derajat hingga 360 derajat. Oke, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari grafik fungsi trigonometri ini. Yang pertama, ada grafik fungsi Y sama dengan sin X, di mana X itu memiliki nilai atau beranggotakan dari 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, gambar yang didapat dari fungsi Y sama dengan sin X ini menghasilkan sebuah grafik yang berbentuk seperti ini. Nah, grafik ini merupakan grafik fungsi Y sama dengan sin X yang dimulai dari titik 0 pada sumbu X. Titik 0 pada sumbu X. Nah, berdasarkan gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa grafik fungsi Y sama dengan sin X ini berbentuk gelombang yang bergerak secara teratur seiring dengan pergerakan nilai X. Keterangan yang diperoleh dari grafik fungsi Y sama dengan sin X ini adalah simpangan gelombangnya adalah 1. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan simpangan ini? Simpangan adalah jarak dari sumbu X dengan titik puncak gelombang grafik fungsi Y tersebut. Itulah kenapa nilai dari simpangan gelombang ini sama dengan 1. Yang kedua, ada periode gelombang adalah 1 putaran penuh. Periode gelombang ini merupakan selang waktu yang diperlukan atau digunakan untuk menempuh satu gelombang. Yang dimaksud dengan satu putaran penuh ini yaitu senilai dengan nilai 2pi, yaitu 360 derajat. Di mana dalam gelombang ini dilambangkan dengan adanya satu buah titik puncak dan satu buah titik minimum. Yang ketiga, ada grafik Y sama dengan sin X memiliki nilai Y maksimal sama dengan 1 dan Y minimal sama dengan min 1. Grafik fungsi Y sama dengan sin X ini memiliki titik puncaknya atau disebut dengan Y maksimal dan memiliki titik terendahnya yaitu Y minimal. Dan yang terakhir ada titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1 dan titik minimumnya 270 derajat, negatif 1. Nah, ini dapat dilihat dari grafiknya bahwa gelombang mencapai titik maksimalnya dengan Y sama dengan 1 saat X itu berada di 90 derajat. Dan titik minimumnya dengan Y sama dengan negatif 1 saat X itu berada pada titik 270 derajat. Nah, bagaimana jika fungsinya berubah menjadi Y sama dengan A sin X, di mana kita mengganti nilai A dengan 2. Jadi, grafik fungsinya menjadi seperti ini, yaitu dengan nilai Y maksimumnya sama dengan 2 dan Y minimumnya sama dengan negatif 2.
Di sini sebenarnya negatif 2 dan di sini 2. Kita nanti akan membahas lebih rinci dengan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan grafiknya. Dengan titik-titik yang berada pada sumbu X yang sama, masih sama dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X tadi. Di sini yang berubah hanya nilai Y maksimum dan nilai Y minimumnya. Di sini yang berubah. Nah, kalau fungsinya diubah lagi menjadi Y sama dengan sin BX, dengan mengganti nilai B sama dengan 2, bagaimana ya kira-kira bentuk grafiknya? Ada yang tahu? Oke, jadi begini bentuk grafiknya. Nah, dapat dilihat bahwa nilai Y maksimumnya sama dengan 1 dan nilai Y minimumnya sama dengan negatif 1. Namun yang berubah yaitu banyaknya gelombang dari 0 derajat hingga 360 derajat. Di sini menjadi 2 gelombang. Karena memiliki 2 titik puncak dan 2 titik terendah pada sumbu Y, yaitu dengan titik maksimum gelombangnya adalah 45 derajat, di sini 45 derajat dan 225 derajat, 1, dan titik minimumnya yaitu 135 derajat dan 315 derajat, negatif 1. Oke, dari 3 grafik fungsi tadi dapat diambil kesimpulannya, yaitu ada yang tahu nggak? Oke, kesimpulannya adalah di mana perubahan nilai A mengakibatkan perubahan simpangan gelombang, sedangkan perubahan nilai B mempengaruhi pada jumlah gelombang yang terbentuk dari 0 derajat hingga 360 derajat. Oke, kita masuk yang kedua nih, ada grafik fungsi Y sama dengan cos X dapat dilihat sebagai berikut. Nah, grafiknya tuh kayak gini. Di mana grafik ini dimulai dari titik tertingginya atau dimulai dari nilai Y maksimumnya. Grafik fungsi Y ini sama dengan cos X berbentuk gelombang yang bergerak secara teratur dari titik Y maksimal mencapai titik Y minimal, lalu kembali lagi ke titik Y maksimalnya. Nah, grafik fungsi Y sama dengan cos X ini berbentuk gelombang yang bergerak secara teratur. Tadi sudah dikatakan bahwa dari titik Y sama dengan 1, mencapai titik Y sama dengan negatif 1 atau Y minimal, hingga menjadi titik Y sama dengan 1. Balik lagi ke puncak titik maksimalnya. Berdasarkan grafik tadi, dapat diambil keterangan yang diperoleh dari fungsi grafik fungsi Y sama dengan cos X adalah simpangan gelombangnya adalah 1, yaitu Y sama dengan 1, karena jarak sumbu X ke titik maksimalnya yaitu 1. Yang kedua, periode gelombang adalah 1 putaran penuh yang senilai dengan nilai 2P atau 360 derajat, di mana dalam gelombang ini dilambangkan dengan adanya 1 buah titik puncak dan 1 buah titik minimum. Yang ketiga, ada grafik Y sama dengan cos X memiliki nilai Y maksimal sama dengan 1 dan nilai Y minimal sama dengan negatif 1. Dan yang terakhir, titik maksimum gelombangnya adalah saat 0 derajat, 1 atau 360 derajat, 1, dan titik minimumnya adalah 180 derajat, negatif 1. Nah, ini dapat dilihat dari grafiknya bahwa gelombang mencapai titik maksimalnya di sumbu X pada saat 0 derajat atau 360 derajat, yaitu mencapai Y sama dengan 1. Begitu pula saat sumbu X 180 derajat ini mencapai Y minimumnya, yaitu Y sama dengan negatif 1. Nah, bagaimana sih jika grafik fungsi Y sama dengan cos X ini berubah menjadi fungsi Y sama dengan cos BX dengan nilai B sama dengan 2? Oke, jadi beginilah bentuk grafik dari fungsi Y sama dengan cos BX dengan nilai B sama dengan 2. Ini sebenarnya sama dengan grafik fungsi Y sama dengan sin BX, yaitu di mana jumlah gelombangnya yaitu menjadi 2 buah gelombang. Karena ini dan ini setengah ini yang awal dengan setengah yang akhir digabungkan itu menjadi 1 titik puncak.
atau satu bukit. Jadi terdapat dua bukit dan dua lembah. Grafik ini menunjukkan bahwa gelombang ini atau grafik ini dimulai dari nilai Y sama dengan 1 dan diakhiri pada titik Y sama dengan 1 pula. Inilah ketentuan untuk disebut dengan grafik satu putaran penuh. Nah, bagaimana bentuk grafiknya jika fungsi berubah menjadi Y sama dengan A cos X dengan A sama dengan 2? Nah, untuk grafiknya yaitu seperti ini. Nah, begini jadinya grafik dengan fungsi Y sama dengan B cos X dengan nilai B sama dengan 2. Begini ya jadinya. Nah, maka kesimpulannya yang dapat ditarik apa ya? Ya, sebenarnya kesimpulannya sama dengan grafik fungsi Y sama dengan sin X tadi, yaitu perubahan nilai A mengakibatkan perubahan pada simpangan gelombang. Sedangkan perubahan nilai B mempengaruhi pada jumlah gelombang yang terbentuk dari 0 derajat hingga 360 derajat. Nah, yang terakhir nih, kita akan membahas grafik fungsi Y sama dengan tan X. Grafik ini berbeda dengan grafik fungsi sin dan cos, di mana grafik fungsi tersebut membentuk lembah dan bukit. Namun grafik fungsi ini dikarenakan adanya nilai yang tidak terdefinisi dari fungsi Y sama dengan tan X ini, maka grafik fungsinya menjadi seperti ini, yaitu pada besar sudut negatif 270 derajat, negatif 90 derajat, dan 90 derajat, dan 270 derajat. Ini mencapai titik maksimumnya itu tidak terhingga. Oleh karena itu, dalam rentang 0 sampai 360 derajat itu membentuk terdapat 4 buah asimtot sebenarnya. Nah, ada yang tahu nggak ini asimtot itu apa? Nah, asimtot itu adalah garis lurus atau lengkung yang didekati oleh kurva lengkung di titik jauh tak hingga. Nah, di sini pada grafik fungsi tan X ada dua ketentuan, yaitu saat X bernilai 90 derajat dan 270 derajat, maka Y menuju tak hingga positif. Dan saat X bernilai negatif 90 derajat dan negatif 270 derajat, maka Y menuju tak hingga yang negatif. Oke, berdasarkan grafik di atas, gimana kalau bentuk grafiknya menjadi Y sama dengan tan AX? Grafik fungsinya menjadi seperti ini. Ini sama, karena yang berubah nilai A-nya, maka yang nilai titik maksimumnya tetap tidak terhingga dan minimumnya tidak terhingga, namun dia asimtotnya itu bertambah. Maka kesimpulannya, nilai fungsi saat X sama dengan 90 derajat dan X saat 270 derajat akan menghasilkan nilai Y sama dengan tan X menuju tak hingga yang positif. Atau nilai maksimumnya itu tak hingga positif. Dan untuk nilai fungsi saat X sama dengan negatif 90 derajat dan nilai X sama dengan negatif 270 derajat akan menghasilkan nilai Y sama dengan tan X menuju tak hingga negatif, atau nilai minimumnya itu tak hingga yang negatif. Oke, let's discuss. Nah, sebelum berdiskusi, di sini kita akan mengulik lagi, menggambarkan grafik-grafik ini tadi di sebuah aplikasi yang bernama GeoGebra. Nah, di sini ada grafik fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan sin X. Nah, Y sama dengan sin X ini memiliki tinggi maksimumnya, yaitu Y maksimum 1, dan Y minimumnya negatif 1. Dan untuk
Y sama dengan sin CX atau tadi ketika di PPT menjadi sin BX atau AX, ini tergantung dengan nilai C-nya. Nah, karena yang berubah itu nilai C-nya, maka yang berubah itu tetap banyaknya gelombang. Sedangkan nilai maksimumnya itu tetap. Jadi, sesuai dengan nilai C-nya antara negatif 5 sampai 5 ini dapat dilihat bahwa panjang gelombangnya itu semakin banyak gelombang, atau grafiknya ini semakin banyak titik puncak dan titik terendahnya. Nah, bagaimana jika yang berubah itu nilai D-nya? Nah, ini tadi yang berubah nilai D-nya yaitu ini gelombangnya tetap sama, namun nilai titik puncaknya itu yang berubah, titik puncak dan titik minimumnya. Bagaimana dengan grafik cos? Cos X ini seperti ini. Y sama dengan cos X itu seperti ini. Dan bagaimana jika nilai Cx-nya yang berubah? Nah, sama seperti sin tadi, bahwa jika nilai Cx-nya yang berubah, itu akan berpengaruh pada jumlah gelombang. Namun, jika nilai L-nya yang berubah, di sini L cos X-nya yang berubah, akan berpengaruh pada tinggi maksimum atau tinggi minimum gelombang. Oke, dan yang terakhir ada nilai fungsi Y sama dengan tan X, di mana ini seperti ini fungsinya. Nah, bagaimana jika tan AX ini? Nah, tan AX ini sama. Jadi untuk di sini nilai Y maksimum dan Y minimumnya itu masih tetap tak hingga. Namun ketika A-nya berubah, yang berubah itu banyaknya gelombangnya. Nah, ketika yang B tan X-nya yang berubah, maka yang berubah itu hanya kelengkungannya. Nah, kelengkungan. Bisa dilihat ini yang garis merah. Nah, pada kelengkungannya itu dia banyak gelombangnya masih tetap sama seperti di awal. Nah, yang berubah itu ini kelengkungannya, sedangkan saat GX-nya tadi banyaknya gelombangnya. Oke, kembali lagi ke PPT. Nah, di sini kita akan untuk memahami, kita akan membentuk grafik fungsi trigonometri dari Y sama dengan negatif 3 cos 2X. Nah, gimana sih? Ayo kita coba untuk mencarinya di sini. Nah, kita inputkan tadi Y sama dengan negatif 3 cos 2X. Nah, begini bentuk gelombangnya, yaitu nilai maksimumnya ada di 3. Namun ini karena Y sama dengan negatif 3, jadi nilai cosnya itu grafiknya itu dimulai dari bawah. Karena dia di sini fungsinya itu menuliskan negatif 3. Oke. Jadi begini bentuk grafiknya. Ya, sama ya. Yaitu dari bawah karena dia negatif 3 dengan 2x-nya. Yaitu pada saat 0 itu mencapai Y minimum, saat di titik B atau 180 Y minimum, sedangkan 90 derajat itu mencapai Y maksimum, dan saat 270 ini mencapai di titik Y maksimum pula.
Oke, bagaimana? Apakah sudah jelas? Karena dirasa waktu yang berjalan cukup panjang, semoga penjelasan saya cukup membantu kalian untuk dalam memahami materi tentang grafik fungsi trigonometri ini. Nah, untuk melatih pemahaman kalian akan diberikan soal latihan. Nah, di sini ada dua soal, yaitu lukiskan grafik fungsi A dan B. Ini selamat mengerjakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.